Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Pak Dr. Haji Aceng Mutahram Mirvani MBD, yang terhormat Dr. Cepi Triatna MBD, sebagai dosen pengampu mata kuliah kajian pedagogik. Nama saya Eston Urban, NIM 2107741. Saya sebagai mahasiswa pasca sarjana S2 Administrasi Pendidikan angkatan 2021, sedang mengambil semester 2. Karena ada beberapa manfaat yang diberi oleh guru maupun siswa dengan adanya kompetensi pedagogik, yaitu guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa dan guru dan memahami proses pembelajaran. Maksudnya adalah pendidikan merupakan suatu usaha sadar memiliki makna bahwa pendidikan diselenggarakan dengan rencana yang matang dan sistematik menyeluruh berjenjang berdasarkan pemikiran yang rasional, objektif, serta dengan kaidah untuk kepentingan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Mengembangkan dengan menumpukan ke berbagai tingkat pengetahuan, kebijaksanaan, kualitas-kualitas kesadaran, dan khususnya melalui sebuah pembelajaran. Dari studi formal menyediakan kebijakan atau keseimbangan moral atau kondisi fisik yang baik melalui sarana dari sebuah pendidikan. Alasan menjadi lulusan magister pendidikan yang lebih baik karena pedagogik sebagai suatu sistem pengetahuan tentang pendidikan anak diperlukan karena pedagogik akan menjadi dasar atau landasan bagi praktik pendidikan, dan kita harus dapat mempertanggungjawab pendidikan anak sampai orang dewasa karena dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh sebab itu, kajian pedagogik ini sangat penting siapa saja dan menjadi landasan siapa saja yang menjadi guru. Dia harus memiliki kompetensi pedagogik. Dari pertemuan awal sampai pertemuan ke-8 ini, banyak hal yang kami dapat belajari dari mata kuliah kajian pedagogik ini adalah 4 hal penting atau 4 pokok yang kami dipelajari. Adalah yang pertama, motivasi. Yang kedua adalah profesi guru. Terus yang ketiga, bagaimana agar pendidikan di Amerika dibandingkan dengan pendidikan di Indonesia. Terus yang keempat adalah pelopor atau dari para ahli untuk pengajaran dan pembelajaran, dan juga sejarah perkembangan pendidikan juga dibandingkan dengan sejarah pendidikan di Indonesia. Dari perkuliahan ini saya dapat pembelajaran ketika saya kerja atau saya jadi guru, yaitu motivasi kerja. Biar bagaimanapun di suatu tempat dunia pekerjaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dan juga sebagai profesi, sebagai tenaga ahli, ya antara lain adalah pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki menerapkan di dunia pekerja sesuai dengan bidang yang akan dikerja di mana atau tempat di mana saya kerja. Bagaimana dunia pendidikan, mengapa dunia pendidikan di negara-negara lebih besar maju dibanding dengan negara Indonesia? Salah satunya adalah kesadaran masyarakat maupun pemerintah untuk mengambil kebijakan secara terstruktur dan sistematis agar tidak kalah jauh dengan pendidikan di negara-negara maju. Secara perkembangan pendidikan di Indonesia dari awal atau Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah pendorong bagi siapa saya usaha untuk belajar. Kemudian yang menjadi belakang akan memotivasi dan juga ke anak-anak didiknya. Dan juga orang-orang yang berkualitas jika akan melihat pendidikan masa lalu dan fokus pada masa depan dengan ilmu pendidikan yang kita dipelajari saat ini. Jadi kebiasaan berpikir atau bertindak membentuk dan mengembangkan karakter melalui disiplin ilmu secara ilmiah. Kompetensi yang dimiliki oleh guru adalah ada
4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan yang harus dimiliki berkenan dengan karakteristiknya peserta didik dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, moral, sosial, kultural atau emosional, dan intelektual. Hasil tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai dari teori pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, karena peserta didik memiliki karakter atau sifat inference yang berbeda. Maka seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Pelaksanaan tugas berbagai guru harus didukung oleh suatu perasaan hingga akan tugas dan dipercayakannya kepada untuk mempersiapkan kualitas generasi masa depan bangsa dan negara. Yang ketiga, kompetensi sosial. Guru di mata masyarakat dan peserta didik merupakan panutan, perlu dicontoh dan merupakan suri tauladan dalam hidupnya sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Dengan kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua beserta didik, para guru tidak akan mendapat kesulitan. Yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru. Dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar beserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut mampu menyampaikan bahan pembelajaran dan guru harus selalu mengupdate dan menguasai materi pembelajaran yang disajikan, bersiapkan diri tentang materi yang diusahakannya dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikannya. Pekerjaan guru itu penuh. Suatu proses merupakan pekerjaan penuh dalam pengertian pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat atau berorangan. Tanpa pekerjaan disebut masyarakat akan menghadapi kesulitan. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai, mengevaluasi peserta didik dari hasilnya yang diberikan oleh guru. Peserta didik yang maksud berada pada jenjang usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan juga dari tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian pada masyarakat. Adapun jenjang subjek yang dididik oleh seorang dosen adalah pada tingkat perguruan tinggi, yaitu menghasilkan karya-karya tulis ilmiah. Guru dan dosen kemudian menjalani tes dan mengetahui seberapa jauh penguasaan kompetensi-kompetensi di atas. Bagi dosen, salah satunya dengan sertifikasi, dan juga guru adalah sertifikasi. Dosen sudah mendapatkan sertifikasi, maka sudah terbukti punya kompetensi yang lebih luas daripada guru. Pedagogik dan kompetensi yang sudah memenuhi syarat, jadi ikut sertifikasi adalah hal penting bagi guru dan juga bagi dosen. Kualifikasi secara akademik diperoleh melalui pendidikan S1, S2, dan seterusnya. Profesi itu sendiri
Secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, atau bahasa Latinnya itu profectus, yang artinya mengakui, dari pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Secara terminologi profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik tekan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual atau dengan kemampuan mental. Yang dimaksud di sini adalah persyaratan, pengetahuan, dan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan hubungan praktisnya sebagai profesi guru. Profesi bisa diartikan dengan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, dan kemampuan tertentu. Kemampuan tertentu bagi guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang menyatukan keahlian khusus sebagai guru dan dosen, dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang atau di luar bidang pendidikan. Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur proses pendidikan peserta didik. Tugas pokok itu hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan profesional yang ditetapkan terpenuhi. Adapun tugas guru sebagai profesi adalah sebagai berikut. Nomor satu, membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna. Yang kedua, membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan, pengalaman, dan nilai sikapnya. Dan juga yang berikut, yang ketiga, menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologis yang penuh dengan kreativitas, sehingga kreativitas peserta didik tumbuh dan berkembang. Yang keempat, menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri peserta didik sehingga melekat dan tumbuh menjadi suatu dengan perilaku peserta didik setiap hari, yaitu setiap peserta didik bisa mengikuti oleh seorang guru. Yang kelima, membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi orang yang memiliki watak dan kepribadian tertentu yang diperlukan oleh masyarakat luas. Yang berikut, atau yang nomor 6, mengajar peserta didik bagaimana berhubungan dengan orang lain. Yang terakhir adalah mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia. Ini menyangkut dengan kaitan mata kuliah kajian pedagogik. Maka ilmu dari pedagogik itu adalah ilmu pendidik anak, dan juga ada banyak istilah-istilah yang dipelajari oleh mata kuliah pedagogik ini. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.